Apakah saya wajib membenarkan perbuatan Nabi Muhammad yang menikah dengan anak di bawah umur? Oke, sebagai muslim saya bisa mengerti kenapa banyak orang muslim atau non-muslim atau ateis yang mempertanyakan mengapa Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad saat ia masih berusia sangat muda. Saya coba kasih jawaban yang insya Allah akan bisa diterima oleh semua pihak. Nabi Muhammad hidup di zaman ketika bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap aib. Beliau hidup di suatu zaman di mana perbudakan sangat prevalent dan human sacrifice, bahkan kadang anak mereka sendiri lazim dilakukan untuk memuaskan Tuhan-Tuhan berhala mereka. Pertanyaannya, lalu, haruskah kita membenarkan keputusan Nabi Muhammad menikahi gadis di bawah umur? Di tengah-tengah masyarakat kesukuan yang sadis dan goblok yang dengan gampangnya membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir, jawaban saya, ya, 100%. Ditambah lagi dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, ada sebagian yang berpendapat bahwa sesungguhnya Aisyah dinikahi di usia 18 tahun, yang tentu sangat lebih bisa diterima oleh ukuran masa kini. Kedua, walaupun misalkan Aisyah memang benar dinikahi saat ia masih berada di bawah umur, hal itu bukan sesuatu yang bisa digunakan untuk menafikan atau menegasikan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Standar moral 14 abad silam tentu akan berbeda dengan standar moral masa kini. Buktinya, 5 abad setelah pernikahan Nabi dengan Aisyah, King John of England yang saat itu berusia 33 tahun menikahi Isabella of Angoulême yang baru berusia 12 tahun, memaksa untuk menilai dan menghakimi Nabi Muhammad dan keputusan-keputusan bersejarahnya menggunakan standar masa kini itu gak tepat dan problematik menurut saya, karena moralitas dan norma seharusnya diukur relatif dengan zaman di mana Nabi tersebut hidup. Ketiga, saya pribadi jujur tidak keberatan Islam dan Nabi Muhammad dibombardir pertanyaan-pertanyaan sulit yang memaksa saya untuk berpikir. Namun sebaliknya, saya kadang merasa para anti Muhammad nih gak lebih dari segerombolan haters yang tidak jujur secara intelektual. Objectively speaking, saya merasa Nabi Muhammad merupakan pribadi yang sangat revolusioner dan mulia untuk zamannya. Apalagi jika kita bandingkan dengan rekan-rekan sejawatnya sesama Nabi. Dalam kitab suci milik The Jews and Christian, Nabi Musa turut bertanggung jawab atas tewasnya entah berapa banyak firstborn son yang tidak berdosa karena sang Paroh menolak untuk melepaskan the Israelites. Nabi Ibrahim pernah hampir menyembelih putranya. Di kisah lainnya, berapa banyak manusia binasa saat banjir besar di zaman Nabi Nuh. Bahkan juga pernah diceritakan berapa banyak kaum homoseksual yang tewas saat Allah memporak-porandakan kaum Sodom di zaman Nabi Lut. Pertanyaannya, apakah hal-hal tersebut sebanding dengan dosa Nabi Muhammad yang menikahi gadis di bawah umur? Ini pun belum tentu benar karena hanya berdasarkan hadis yang memang bisa jadi tidak reliable. Jika Anda ada waktu mungkin tertarik membaca sudut pandang yang mengklaim bahwa Aisyah berumur 18 atau 19 tahun saat ia menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, bagi Anda yang merasa harus mengkritik Islam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, silakan lakukan hal tersebut dengan cara-cara yang komprehensif dan keilmuan. Jangan hanya fokus pada hadis tapi juga pada risalah yang terkandung dalam Al-Quran. Nilailah secara objektif apakah risalah-risalah yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad menurut Anda bersifat transendental atau melampaui zaman atau waktu atau tidak. Gunakan common sense alih-alih prasangka Anda untuk membedakan antara tradisi Arab pra-Islam dan ajaran Nabi Muhammad. Buat sesama muslim, santai aja lah dan gak usah emosi, lebih baik kedepankan dialog, diskusi dan juga tanggapi dengan elegan. Seperti itu. Terima kasih, kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.